juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kimia Nida. Kali ini saya akan membahas tentang laju reaksi. Nah, sebelum masuk ke laju reaksi, saya akan membahas tentang molaritas yang dilambangkan dengan M besar. Molaritas adalah salah satu satuan konsentrasi. Konsentrasi adalah ukuran kepekatan suatu larutan. Kemolaran atau molaritas yang dilambangkan dengan M besar adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam tiap liter larutan. Maka satuannya adalah mol per liter. Nah, ini adalah rumusan dari M, ya, atau molaritas. M adalah, di sini N ini adalah mol per V larutan dalam liter. M adalah gram per mr. Gram per mr itu adalah mol itu sendiri, ya, dikali 1000 per V larutan dalam mili. Jadi rumus yang ini V-nya dalam liter, rumus yang ini V-nya dalam mili. Nah, rumusan M yang lainnya adalah Rho dikali 10 dikali persen dibagi dengan massa molekul relatif. Ya, saya akan jelaskan konsep laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Nah, di sini ada persamaan kimia secara umum, ya, di sini zat-zat sebelum tanda panah disebut zat-zat reaksi, setelah tanda panah disebut zat-zat hasil reaksi. Nah, laju reaksi dapat dijelaskan atau dapat didefinisikan dari dua sisi berikut, ya. Dari sisi pereaksi dan dari sisi hasil reaksi. Nah, kalau dari sisi pereaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi zat-zat pereaksi per satuan waktu. Maksudnya, semakin berjalannya waktu, zat-zat pereaksi semakin berkurang. Nah, sedangkan dari sisi hasil reaksi itu adalah bertambahnya konsentrasi zat-zat hasil reaksi per satuan waktu. Nah, ini matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut, ya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V pereaksi atau V zat-zat pereaksi adalah berkurangnya. Jadi tanda minus ini dibaca berkurangnya konsentrasi, ya. Kurung kotak ini dibaca konsentrasi zat pereaksi per waktu, ya. Satuannya adalah molar per detik. Nah, dari sisi hasil reaksi adalah bertambahnya, ya, konsentrasi zat-zat hasil reaksi per satuan waktu, ya. Satuannya juga molar per detik. Nah, ini dijelaskan dengan grafik, ya. Di sini konsentrasi, di sini waktu, ya. Kalau dilihat dari sisi pereaksi, ini zat-zat pereaksi yaitu A dan B itu semakin berkurang, ya. Pertama, dengan berjalannya waktu, ya, artinya di sini jumlahnya besar, ya, semakin berjalannya waktu maka konsentrasinya semakin berkurang, gitu, ya. Nah, secara matematis dilihat sebagai berikut. V zat A maka berkurang, ya, berkurangnya konsentrasi zat A per satuan waktu, ya. V zat B, ya, adalah berkurangnya konsentrasi zat B per satuan waktu. Satuannya adalah molar per detik. Nah, kalau dari sisi hasil reaksi justru semakin bertambah. Semakin berjalannya waktu, semakin bertambah. Karena semakin lama zat C dan D itu semakin terbentuk, ya. Maka secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, ya. V zat C adalah bertambahnya konsentrasi zat C per satuan waktu, ya. V zat D adalah bertambahnya konsentrasi zat D per satuan waktu. Satuannya adalah molar per detik. Ya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan laju reaksi. Untuk reaksi PA plus QB menghasilkan RS plus SD, di mana PQRS adalah angka koefisien, maka VA berbanding VB berbanding VC berbanding VD adalah P berbanding Q berbanding R dan berbanding S. Atau dapat dituliskan sebagai berikut, ya, seper P
VA berbanding 1/Q VB berbanding 1/R VC berbanding 1/S VD. Nah, dapat dijelaskan lebih lanjut dengan contoh soal. Ya, kita lihat contoh soalnya. Nah, pada reaksi H2O2 plus 2I- plus 2H+ menghasilkan 2H2O plus I2. Konsentrasi H2O2 berubah dari 1M menjadi 0,95 M dalam waktu 100 detik. Tentukan perubahan laju I- dalam molar per detik. Nah, ini adalah perubahan konsentrasi H2O2-nya ya, dari 1M menjadi 0,95 M. Ya. Maka ya, bahwa di sini H2O2 adalah pereaksi, maka dituliskan dengan minus atau berkurangnya konsentrasi H2O2 per satuan waktu, ya, sama dengan 0,95 min 1 per 100 detik. Ya, ini delta, maka adalah selisih. Ya, maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Nah, di sini perbandingan koefisien antara I- dengan H2O2 adalah 1:2, maka VI-nya adalah 2/1 dikali V-nya H2O2. Nah, tinggal dimasukkan datanya yang tadi sudah didapat, yaitu 2/1 dikali 5 kali 10 pangkat min 4, yaitu 0,001 molar per detik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, kita lihat soal berikutnya. Bila pada suhu tertentu, laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter detik min 1. Ya, mol per liter itu molar ya. Mol per liter detik min 1. Laju pembentukan O2 adalah, nah ini kita membuat persamaan penguraiannya sendiri ya. Persamaan reaksinya kita buat sendiri ya. Berarti N2O5 terurai menjadi NO2 plus O2. Dicek dulu ini sudah setara atau belum. Nah, disetarakan dulu ya. Berarti 2N2O5 menghasilkan 4NO2 plus O2. Nah, perbandingan antara VO2 dengan VN2O5 adalah 1:2 ya. Koefisiennya di sini 1, di N2O5 2, maka 1/2 ya. Lihat, maka ini harus disetarakan dulu gitu ya. Nah, berarti VO2 adalah setengah dikali V-nya N2O5. Ya sudah, tinggal dimasukkan datanya, yaitu setengah kali 2,5 kali 10 pangkat min 6 ya. Berarti 1,25 kali 10 pangkat 6 mol per liter detik min 1. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.